Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang lagi di channel Bimbel Bismart ya. Pada video kali ini ya, kita akan membahas tentang peluang. Peluang itu ya kemungkinan gitu ya. Peluang suatu kejadian ya. Peluang. Ya, ini saya gambarnya ada dadu, ada uang, biasanya kan ini ya. Ada sebuah dadu dilempar atau uang, koin, mana yang gambar, mana yang angka, atau bola kan gitu ya. Ini peluang. Kita akan membahas peluang kejadian atau komplement saling lepas dan komplement saling bebas gitu. Oke, langsung saja nih ada sedikit materi. Definisi peluang itu begini. Peluang pada umumnya berarti kesempatan mendapatkan kan gitu ya. Namun pada matematika peluang atau probabilitas adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Terkadang kita mengukur sebuah peluang dengan angka seperti kemungkinannya sekitar 10%, 20%, 30%, bahkan 100% gitu. Atau dengan perkataan seperti itu tidak mungkin. Itu sudah pasti terjadi atau belum tentu terjadi kan gitu ya. Dalam angka, peluang selalu bergeser antara 0 sampai dengan 1, di mana 0 menyatakan sebuah kejadian yang tidak mungkin terjadi dan angka 1 menyatakan sebuah kejadian yang pasti terjadi. Nah, dalam matematika ya dinotasikan kayak gini nih, 0 kurang dari sama dengan P ya, peluang, P itu peluang, K kejadian, kurang dari sama dengan 1. Kalau enggak 0 ya 1. Kalau mungkin 1, nggak mungkin ya berarti 0 gitu ya. Dengan PK menyatakan peluang terjadinya kejadian K. Nah, sebelum lebih jauh peluang itu ada yang disebut frekuensi relatif ya. Nah, ini nanti nih frekuensi relatif ini. Banyaknya kejadiannya berapa? Banyaknya percobaan. Misalnya kamu ngelempar koin nih. Koin kan ada gambar, ada angka ya. Banyaknya kejadian angka berapa kali nih? Angka 3 kali. Berapa kamu ngelemparnya? 5. Berarti 3/5 gitu. Kita mengharapkan angka-angkanya muncul 3 kali ketika dilempar ke atas. Setelah sekitar 5 kali percobaan melempar. Berarti 3/5 gitu. Nah, apabila peluang dari setiap titik sampel dari anggota ruang sampel S sama, maka peluang kejadian K yang jumlah anggotanya ditulis dengan NK dapat dicari dengan rumus. Nah, ini rumusnya begini nih. Peluang kejadian NK, nah kejadiannya berapa kali? Ya, S tuh jumlah percobaan. Ya, jumlah percobaan. Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Ini contoh soal begini. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya sisi dadu yang berangka genap. Angka genap itu kan dadu ya. Dadu itu kan ada 6 ya titiknya. Yang angka genap itu 2, 4, dan 6. Nah, lihat ya. Ini jumlah mata dadu ada 6, 1 sampai 6 ya. Titik-titik hitam itu biasanya. Nah, ini genap itu cuma 2, 4, dan 6. 2, 4, 6. Jadi ya, atau maka gini. 3 itu angka genapnya, dadu itu cuma 3 ya. Bukan 2, 4, 6, tapi jumlahnya ini 3 yang genap. Nih, 6 itu jumlah mata dadu semua. 3/6 atau 1/2 ya. Sama-sama dibagi 3, disederhanakan lagi. Jadi peluang munculnya mata dadu berangka genap adalah setengah atau 0,5 ya. 1/2 itu 0,5. Sekarang kejadian komplement nih kayak gini. Kejadian K komplement adalah sebuah kejadian yang bukan kejadian K. Suatu kejadian K dan kejadian K komplement yang dinyatakan K memenuhi, di rumusnya ya, PK plus PK, bukan kejadian komplement tambah kejadian K ya, bukan komplement nih, lihat, bukan kejadian K. Sama dengan 1 atau PK sama dengan 1 min PK nih. Kita kasih contoh aja ya, mungkin kalau ngeliat rumus apa sih Pak itu Pak begitu gitu. Kita kasih contoh nih. Ana bermain kartu bridge. Bridge itu ya, kartu ya. Kemudian diambil satu kartu dengan acak. Tentukan peluang Ana mengambil kartu bukan as. Ya.
yang ada sekop gitu loh, itu kartu biasanya itu kayak remi gitu. Nah, jumlah semua kartu itu kan ada 52 ya jumlahnya, yang remi itu remi. Nah, kartu asnya ada 4. Kartu as itu ada 4. Maka berapa? Ya, lihat 4/52 sama dengan 1/13. Nah, di sini PK aksen 1 yang ini nih. 1 dikurangi PK yang tadi, 1 dikurangi 1/13. Jadi 12/3. Ini dari mana nih? 13 dikali 1, 13 dikurangi 1, 12. 12 13. Jadi peluang Ana mengambil kartu as adalah 12/13. Nah, kejadian saling lepas. Ya, saya yakin kalian gampang lah ya. Terdapat 2 buah kejadian A dan B yang kemudian disebut kejadian saling lepas jika tidak ada elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Peluang salah satu A atau B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian saling lepas. Rumusnya begini nih. Kejadian peluang A UB ya. Kemudian PA plus PB. Contoh ya, ini kasih contoh nih. Terdapat 2 buah dadu biru dan hijau. 2 dadu tersebut kemudian dilempar bersamaan 1 kali. Tentukan peluang munculnya sisi dadu yang memiliki 3 atau 10. Nih, kalau pakai tabel gini. Dadu ya, dadunya ada 2 nih. Biru dan hijau. Ini biru ke sini, hijau ke sini. Ya, mata dadu itu ada 6. Ada 6 juga. Nah, ini satu-satu ini. 1 ketemu 1. 1 ini ketemu 2. 1 ketemu 3 nih. 1 ketemu 4. 1 ketemu 5. Ke bawah juga sama. 1 ketemu 1 ya. 2 ketemu 1, 3 ketemu 1, 4 ketemu 1, 5 ketemu 1 dan sampai sini 6 ketemu 6. Nah, yang ditanya lihat. Mata dadu yang jumlah ketika di atau 10. Ya. Yang kayak gini, 1 2 kan 1 tambah 2 3. 2 sama itu juga 3 kan gitu. Atau 10 itu berapa misalnya? 5 tambah 5 10. 6 tambah 4 10 kan gitu ya. Muncul mata dadu berjumlah 3. Jumlah 3 ya. Cuma ada 2 nih. 1 2 3 2 1 juga 3. Nah, cuma ada 2. Muncul mata dadu jumlahnya 10. Berarti ini 55 46 atau 64 nih lurusan 64 55 46. Jumlahnya kan 10 ya kalau dijumlah. Nah, karena anggota A tidak ada yang sama dengan anggota B, maka kejadian A dan B merupakan 2 kejadian yang saling lepas, sehingga menggunakan rumus. Nah, ya 2 kan ini ada 2 mata dadu ya, 2 mata dadu. Berarti ini jumlah ini kejadian ini kan 36 ya. 6 ini kan jumlahnya 6 mata dadu, 6 juga 6 kali 6 36. Ini buat bawah 2 ya. Yang lihat mutul mata dadu yang dijumlahkan hasilnya 2 3. Cuman ada 2 nih, 2 berarti 2/36. Nah, mata dadu yang ketika dijumlahkan hasilnya 10 cuman ada 3, 3/36. Ya. Jadi 2 tambah 3 5, 5/36 hasilnya. Gitu. Nah, sekarang kejadian saling bebas. 2 buah kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika muncul kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Peluang kejadian A dan B terjadi bersama-sama adalah, nih rumusnya ya. Nih, kita contoh. Andi melempar 2 buah dadu. Berapakah peluang muncul angka genap prima pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu kedua? Bilangan prima itu kan bilangan yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri dan 1 ya. Ingat bilangan prima. Nah, sekarang kita bahas nih. Misalkan A, kejadian muncul mata dadu genap prima pada dadu pertama. A 2 ya. Maka 1/6. Misalkan B, kejadian muncul mata dadu ganjil pada dadu kedua. 1 3 5. Berarti ada 3/6 ya.
genap itu bilangan prima itu genapnya 2 ya. Kan bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11 kan gitu ya. Kalau genapnya 2 tuh. Berarti angka 2 aja, tapi kan jumlahnya cuma 1 ya. Jadi kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, maka digunakan rumus begini. Nah, lihat nih. 1 ya. Nih. Mata dadu genap itu cuma 2, jumlahnya 1 per 6 karena jumlahnya titik mata dadu itu 6. Nah, muncul mata dadu ganjil itu 135, ada 3 ya. Berarti tinggal dikalikan 3 kali 1 3, 6 tetap 6 ya. 3 per 6 sama dengan 1 per 2 atau 0,5. Nah, jadi peluang muncul angka genap prima dadu pertama dan angka ganjil pada dadu kedua adalah 0,5 atau setengah ya. Setengah. Oke, seperti biasa di akhir video ya ada asah kemampuan ya. Dari contoh-contoh tadi yang dijelaskan, mudah-mudahan kalian paham, saya yakin kalian bisa dan paham sekali ya. Nih. Ini ada nomor 1, 2, 3 dan 4. Nih hitunglah ya, hitunglah. Ini pemfaktoran seperti video pertama saya supaya kalian itu paham ya. Oke ya, selamat mencoba. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe dulu untuk mengikuti perkembangan channel berikutnya, sekalian mendukung channel ini supaya berkembang ya. Bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih, like jempolnya, share ketika dirasa video ini bermanfaat ya buat kalian dan mungkin orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.